Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rizka Puspita STMeng selaku dosen pengampu mata kuliah Kristalografi dan Mineralogi. Perkenalkan, nama saya Herianto Pembentu, Stambuk F121-19038. Dalam video kali ini saya akan mendeskripsikan sebuah sistem kristal. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kristalografi. Oke, langsung saja. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kristal. Kristal itu sendiri biasa disebut dengan hablur, adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin dan rata yang merupakan ekspresi bangun atau struktur dalamnya. Polihedral berarti mempunyai banyak bidang-bidang datar, dan kristal itu sendiri terbentuk selama proses perubahan suatu zat dari zat cair atau gas menjadi zat padat. Kristal itu sendiri juga dapat diklasifikasi berdasarkan derajat kristalisasinya, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. Kemudian sumbu kristalografi. Semua sistem kristal memiliki 3 sumbu kristalografi, kecuali heksagonal dan trigonal yang memiliki 4 sumbu. Kemudian kita masuk ke dalam sudut sumbu. Sudut sumbu itu terdiri menjadi 3 bagian, yaitu alfa, gamma, dan beta. Alfa adalah sudut yang terbentuk antara sumbu B dan sumbu C. Kemudian beta adalah sudut yang terbentuk antara sumbu A dan sumbu C. Dan gamma adalah sudut yang terbentuk antara sumbu A dan sumbu B. Kemudian kita masuk ke dalam sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, di mana apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat dengan garis tersebut sebagai poros putarannya, maka pada kedudukan tertentu kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan yang sama. Ada 3 jenis sumbu simetri, yaitu sumbu simetri Gir, sumbu simetri giroida, dan sumbu simetri inversi putar. Kemudian bidang simetri. Bidang simetri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi 2 bagian sama besar, di mana bagian yang satu merupakan pencerminan dari bagian belahan yang lain. Bidang simetri dinotasikan dengan plane atau mirror. Bidang simetri itu sendiri terdiri dari 3, yaitu bidang simetri horizontal, vertikal, dan bidang simetri diagonal. Kemudian pusat simetri. Pusat simetri adalah titik dalam kristal di mana melaluinya dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga per sisi yang satu dengan sisi yang lain dengan jarak yang sama dijumpai kenampakan yang sama. Kemudian kita masuk ke dalam penentuan kelas simetri. Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Ada beberapa cara untuk menentukan suatu bentuk kristal. Di antaranya yang umum digunakan adalah menurut Hermann Maugin dan Schonflies. Kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi kristal. Kristal dapat diklasifikasikan menjadi 7, yaitu isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklin, dan triklin. Sistem kristal yang pertama yaitu sistem kristal isometrik. Sistem ini juga biasa disebut dengan sistem reguler, bahkan sering disebut dengan sistem kubus atau kubik. Jumlah sumbu kristalnya yaitu 3 dan saling tegak lurus satu sama dengan yang lain. Masing-masing sumbu ini sama panjangnya. Kemudian sistem kristal tetragonal. Sama dengan sistem isometrik, sistem ini juga memiliki 3 sumbu yang masing-masing tegak lurus. Sumbu A dan sumbu B mempunyai satuan panjang sama, tetapi sumbu C tidak memiliki satuan panjang sama dengan sumbu A dan sumbu B. Kemudian sistem kristal heksagonal. Sistem kristal ini memiliki 4 sumbu, yaitu sumbu A, sumbu B, sumbu C, dan sumbu D. Sumbu C tegak lurus terhadap ketiga sumbu yang lain. Sedangkan sumbu A, B, dan D masing-masing saling membentuk sudut 120 derajat satu terhadap yang lain. Sumbu A, B, dan D mempunyai satuan panjang yang sama, sedangkan panjang C berbeda. Kemudian sistem kristal trigonal.
Sistem kristal ini juga memiliki 4 sumbu, yaitu sumbu A, sumbu B, sumbu C, dan sumbu D. Sama dengan sistem kristal heksagonal, yang sumbu C lebih panjang daripada sumbu A, sumbu B, dan sumbu D. Kemudian sistem kristal yang berikut yaitu sistem kristal ortorombik. Sistem kristal ini memiliki 3 sumbu, tetapi tidak ada satu sumbu dengan sumbu yang lain yang sama panjangnya, semuanya berbeda. Kemudian sistem kristal monokline. Sistem kristal ini mempunyai satu sumbu yang miring dari 3 sumbu yang dimilikinya. Sumbu A tegak lurus terhadap sumbu B tegak lurus terhadap sumbu C, tetapi sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu A. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem kristal yang terakhir, yaitu sistem kristal tricline. Sistem kristal ini mempunyai 3 sumbu yang saling tidak tegak lurus dan panjangnya juga tidak sama. Oke, mungkin itu saja penjelasan beberapa materi mengenai kristalografi dari saya. Kemudian saya akan mendeskripsikan sebuah sistem kristal. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan peraga sistem kristal heksagonal. Sistem kristal heksagonal terdiri dari 4 sumbu, yaitu sumbu C, sumbu B, sumbu A, dan sumbu D. Oke, kelas kristal dari peraga ini yaitu diheksagonal piramidal, dan bentuk kristalnya yaitu diheksagonal piramid. Kemudian kita akan mencari unsur simetrinya. Yang pertama dari sumbu simetri gear, kita mencari berapa kenampakan sama. Pertama dari sumbu C, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita tuliskan A6. Kemudian kita pindah lagi kepada sumbu yang lain, sumbu A, kita cari 0, 1, jadi hanya satu kenampakan. Kemudian pindah lagi sumbu B, 0, 1, kemudian pindah lagi pada sumbu D, 0, 1. Jadi kita tuliskan lagi 3A, karena pada kristal ini telah kita gunakan sudutnya untuk mencari sumbu simetri gear, maka sumbu simetri geroidanya kita garis datar. Jadi kita melangkah lagi pada sumbu simetri inversi putar, kita ambil dari sini. Kita hitung lagi berapa kenampakan yang sama. Dari sini 0, 1, kemudian pindah lagi 0, 1. Jadi saya rasa dari 6 sisi ini hanya akan memiliki satu kenampakan yang sama. Jadi kita tuliskan 6A. Oke, selanjutnya kita akan menentukan kelas simetri. Yang pertama dari Hermann Mongin. Kelas simetri Hermann Mongin kita dapatkan 6, 2/m dan m. Kemudian dari Schonflies kita mendapatkan C6D. Oke, mungkin cuma itu saja sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan, karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.